Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ardafi, nomor induk mahasiswa B94219065. Dan nama saya Siva Yulistiwati Pramana, nomor induk mahasiswa B74219060. Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Nah, hal yang pertama yang akan kita kupas yaitu manfaat mempelajari perilaku konsumen. Jadi ada beberapa manfaat kita mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama yaitu mengurangi resiko terhadap bisnis yang kita miliki. Bagaimana bisa? Karena dengan perilaku konsumen kita dapat menafsirkan beberapa resiko yang timbul dari bisnis yang kita jalani. Jadi ketika kita mempelajari perilaku konsumen dan di bisnis kita itu ada timbal balik lah antara konsumen dengan pihak kita yang selaku pemberi produk. Terus manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan mengumpulkan feedback. Jadi dengan perilaku konsumen tersebut kita selaku pemilik usaha kita dapat melihatlah feedback atau balasan dari konsumen terhadap bisnis yang kita miliki atau produk yang kita miliki. Apakah produk tersebut memiliki keunggulan apa yang bisa kita maksimalkan dan kekurangan apa saja yang bisa kita perbaiki di produk-produk yang akan datang. Terus manfaat yang selanjutnya yaitu sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif. Jadi dengan adanya perilaku konsumen kita juga dapat memaksimalkan sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya baku ataupun dari segi pelayanan. Jadi dengan itu tetap kita melibatkan dari konsumen bagaimana menilai produk kita dan kita dapat memaksimalkan sumber-sumber yang kita miliki. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat. Jadi di setiap bisnis kita pasti memiliki strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran pasti memiliki banyak sekali acuan atau bahan yang bisa dikaitkan dengan produk yang kita miliki. Nah, dengan begitu dengan segmen pasar yang kita miliki, kita dapat menentukan strategi mana saja agar lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang impian dan prestasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk impian dan prestasi untuk saya, itu impian saya menjadi pemain Pro Liga Futsal di Indonesia. Syukur-syukur bisa menjadi pemain timnas untuk membela Indonesia. Dan untuk prestasi saya pernah menjuarai beberapa turnamen liga dari tingkat kabupaten, provinsi, Nusantara, dan nasional. Dan untuk prestasi tersendiri itu untuk ujung tombak saya untuk mencapai target dari impian saya tersebut, mulai dari latihan terus sampai mengikuti lomba-lomba tersebut. Dan untuk prestasi saya pernah menjuarai juara 2 tingkat Kabupaten Sidoarjo, dan saya pernah menjuarai juara 2 tingkat Liga Nusantara tingkat Indonesia. Dan untuk kemarin saya juara 3 mewakili Sidoarjo untuk berlaga di Sulawesi Tengah. Dan poin selanjutnya itu idola dan alasan. Idola saya dalam futsal, saya mengidolakan salah satu pemain lokal yang asal dari Semarang yaitu Muhammad Al-Bakir. Alasan saya mengidolai itu juga ada unsur dengan perilaku konsumen. Selain dia menjadi pemain Pro Liga dan pemain timnas Indonesia, dia juga mempunyai dan membentuk karakternya tersendiri itu untuk bisa menjadi brand ambassador dari merek Jonas Med Sport dan Almer Apparel. Dan untuk yang keempat ini, poin keempat bisa dijelaskan oleh Mas Ahmad Dhani Ardafi. Oke, terima kasih. Jadi hal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu opini kuliah di manajemen dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, opini saya sih ketika saya berkuliah di manajemen dakwah ya, kita mendapatkan banyak ilmu, tidak hanya ilmu umum tapi kita juga mendapatkan ilmu agama. Jadi manajemen dakwah dibangun atas dua, yaitu manajemen dan dakwah. Jadi manajemen memang banyak
kampus-kampus lain, di universitas lain itu ada manajemen, yang mana manajemen kan mengontrol, ngatur, menggerakkan orang lain dan mengelola. Nah, tapi di sini itu disandingkan dengan kata dakwah. Dakwah kan mengajak kepada kebaikan. Nah, maka dari itu dengan adanya manajemen dakwah, otomatis kita mengelola atau mengatur tidak hanya kegiatan dakwah, tetapi juga mengajak untuk kebaikan. Baik itu hablum minallah, yaitu kepada hubungan antar manusia dengan Tuhannya, Allah, ataupun hablum minannas, antara manusia dengan manusia lainnya. Dan syukur-syukur kita bisa hablum minal alam, yaitu hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dan dari situ saya rasa ketika kita kuliah di manajemen dakwah, kita akan mendapat banyak-banyak ilmu itu sih. Baik dari segi ilmu umum, walaupun juga ilmu agama, dari sisi keagamaan. Tuh. Nah, untuk yang terakhir, harapan besar untuk anak muda di Indonesia, saya sendiri harapan saya anak-anak muda Indonesia dapat mengembangkan potensi yang dia miliki, entah itu akademik maupun non akademik. Dia harus bangga dengan apa yang dia miliki, kapasitas yang dia miliki, apapun keinginannya itu harus dikejar. Walaupun kadang mungkin ada yang disepelekan itu, kayak apa ya, kalau sekiranya itu masih belum terlalu terkenal atau terlalu nyentrik dan lain-lain. Nah, itu menurut saya itu harus dikembangkan juga, karena kita tidak tahu ke depannya apa sih yang sekiranya bisa dikembangkan untuk di Indonesia khususnya, ataupun mungkin bisa-bisa ke luar negeri dan lain-lain. Mungkin ada tambahan dari Mas Siva juga harapan? Untuk harapan anak muda untuk di Indonesia ini, semoga bisa membentuk karakter individualnya tersendiri, baik dari akademik maupun non akademik. Itu aja. Oke. Sudah selesai? Oke. Sekian dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau nak singkat. Juga gagal, skor untuk sementara 2-2.